Alkitab berkata di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 19 dan 20, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Tema firman Tuhan kita di ibadah Jumat Agung ini yaitu hidup kita kepunyaan Allah. Hidup saudara dan saya itu kepunyaan Allah. Katakan amin. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sebenarnya manusia adalah milik kepunyaan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhanlah yang menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden untuk menikmati hidup yang telah dianugerahkan Tuhan. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekalipun demikian, kita tahu bahwa Tuhanlah yang menciptakan kita. Tuhan yang menjadikan manusia, dan tentunya manusialah yang menjadi milik kepunyaannya. Tetapi semua kita tahu bahwa ketika Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden, di situ mereka jatuh karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Sehingga dari situlah manusia mulai hidup dan tidak berkuasa atas dosa. Manusia hidup di bawah kutuk dosa. Padahal Tuhan menghendaki agar semua manusia hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tapi apa daya kekasih Tuhan, ketika manusia tertipu dengan tipuan setan dan jatuh ke dalam dosa, disitulah dosa berkuasa atas manusia. Manusia sudah terus berusaha bagaimana caranya untuk berhubungan dengan Tuhan, tetapi apa daya, karena manusia adalah manusia yang terbatas. Tapi kita bersyukur kekasih Tuhan, sekalipun manusia itu terbatas, tapi Tuhan sangat mengasihi kita. Oleh karena itu, lewat inisiatifnya sendiri, dia rela tinggalkan kekekalan di surga, dia datang ke dunia dengan tujuan mati bagi kita. Mengapa? Karena Tuhan tahu jalan satu-satunya untuk membebaskan manusia dari dosa hanya lewat kematian. Kematian yang harus dilakukan oleh pribadi yang tak berdosa. Kalau pribadi yang tak berdosa, tidak mungkin itu manusia. Karena apa? Karena Alkitab berkata, manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Berarti solusinya hanya Tuhanlah yang harus datang untuk menjadi manusia agar dia layak menjadi penebus dosa manusia. Karena itu kita jangan heran kenapa Tuhan mau jadi manusia. Karena itu jalan satu-satunya. Tidak ada opsi yang lain, tidak ada alternatif yang lain kecuali Tuhan datang menjadi manusia dan mati bagi dosa kita. Dan dia telah melakukan itu. Dan hari ini semua umat Tuhan merayakan Jumat Agung, matinya Kristus di Golgota. Katakan amin. Jadi karena itu kekasih Tuhan, kita harus bersyukur buat kematian Tuhan bagi saudara dan saya. Karena kita tahu bahwa dengan cara demikianlah Tuhan dapat membebaskan kita dari kutuk dosa. Amin. Katakan amin. Amin. Nah, mengapa manusia perlu ditebus dari pelanggaran dan dosa oleh darah Kristus atau oleh kematian Tuhan? Sekali lagi, mengapa manusia harus atau perlu ditebus oleh Tuhan? Ada dua hal penting
yang akan kita pelajari pagi hari ini di tempat ini. Mengapa manusia perlu ditebus oleh Tuhan Yesus? Yang pertama, agar manusia menjadi bait Tuhan. Manusia menjadi bait Roh Kudus. Saya bacakan sekali lagi di dalam kitab Roma tadi, di dalam kitab 1 Korintus tadi, ayatnya yang ke-19, perhatikan baik-baik. 1 Korintus 6:19. Atau tidak tahukah kamu, semua katakan saya tahu, bahwa tubuhmu, semua katakan ini tubuh saya, adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Amin. Perlu saudara dan saya garis bawahi di sini bahwa kamu bukan diri kamu sendiri. Mengapa dikatakan kamu bukan diri kamu sendiri? Karena kita sudah dilayakkan Tuhan menjadi milik kepunyaannya, dan Tuhanlah yang menjadikan kita menjadi baitnya, menjadi tempat tinggalnya, menjadi bait Roh Kudus. Katakan amin. Katakan haleluya. Karena apa? Karena saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu bahwa tempat-tempat yang ada di dunia ini, itu pasti ada tempat-tempat yang menurut kita ada tempatnya kurang baik, kurang bagus, kurang indah. Tapi ada juga tempat yang baik, tempat yang bagus, tempat yang indah. Bahkan ada tempat yang paling baik, paling bagus, paling indah. Betul? Dimanapun juga kita akan menjumpai itu. Menurut pandangan kita, menurut penilaian kita, bahwa ada tempat-tempat yang paling indah, sangat baik, sangat bagus yang ada di dunia ini. Amin. Amin. Tapi pertanyaannya, kenapa Tuhan pilih kita? Bukankah tempat-tempat yang paling indah, paling bagus, paling baik itu bisa dijadikan menjadi tempat yang indah? Tempat yang dimana bisa menjadikan itu tempat untuk Tuhan berdiam di dalam. Tapi mengapa harus saudara dan saya yang dipilih Tuhan? Karena memang dari semula Tuhan telah menetapkan kita menjadi tempat tinggalnya, menjadi baitnya. Itu sebabnya dia rela menebus kita dari dosa dan pelanggaran kita. Dia rela mati, menyerahkan nyawanya, supaya rumahnya harus layak menjadi tempatnya. Katakan amin. Jadi saudara jangan berpikir bahwa Tuhan itu mati tidak ada tujuan. Tidak. Tujuannya supaya kita dilayakkannya menjadi tempat di mana dia harus berdiam di dalam kita. Karena kita adalah tempat tinggalnya. Katakan amin. Makanya Bapak Ibu Saudara saya bersyukur. Tuhan tidak lihat, oh dia rambut panjang, rambut lurus. Kalau yang keriting-keriting tidak pakai. Yang keriting langsung dia pakai. Oh yang dia pilih yang kulit putih sah. Yang hitam-hitam langsung dia pakai. Dia pilih yang fisiknya bagus. Fisik atletis, begitu toh. Yang tubuh terlalu kurus, terlalu gemuk, dia pakai. Tidak. Bukan itu yang dilihat Tuhan, amin. Yang Tuhan tahu kita semua telah dilayakkannya menjadi tempat tinggalnya. Makanya Bapak Ibu Saudara dan saya bersyukur. Walaupun kita seperti ini, tapi Tuhan pilih kita menjadi tempat tinggal. Amin. Ya saudara bukan artis, bukan orang populer, bukan orang terkenal. Tapi saudara dan saya orang pilihan Tuhan. Jadi jaga itu tempat
Tuhan. Jaga baiknya Roh Kudus, yaitu jaga hidup saudara dan saya. Kita masing-masing bertanggung jawab untuk jaga ini bait Tuhan. Amin. Sekali lagi, semua kita punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga hidup kita. Karena Tuhan telah melayakkan kita menjadi baitnya, menjadi tempat tinggalnya, menjadi bait Roh Kudus. Jadi saudara dan saya punya tanggung jawab yang sama, yaitu menjaga hidup kita. Firman Tuhan sudah kita dengar hari Minggu. Kekasih Tuhan, bahwa tidak salah kita mengasihi diri. Tidak salah kita itu mencintai diri sendiri. Yang salah adalah kita menyenangkan diri sendiri, mengorbankan yang lain. Tentunya kita harus mencintai diri kita. Karena kalau kita tidak bisa mencintai diri kita, kita tidak mungkin mencintai orang lain. Karena kita bilang begitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau kita tidak bisa mengasihi yang lain, tidak bisa mengasihi diri kita, tidak mungkin kita bisa mengasihi orang lain. Katakan amin. Jadi kekasih Tuhan, kita harus bisa menjaga hidup kita, menjaga diri kita sebagai bukti bahwa kita mengasihi hidup kita. Karena diri kita, hidup kita milik Tuhan, tempatnya Tuhan, baiknya Tuhan. Amin. Haleluya. Apakah saudara paham? Apa saudara percaya bahwa tubuh saudara milik Tuhan? Yang percaya katakan amin. Saya bacakan di dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dikatakan begini di ayat yang ke-19, perhatikan baik-baik. Kalian harus tahu bahwa tubuhmu adalah tempat tinggal Roh Allah. Roh itu tinggal di dalam kalian, dan Allah sendirilah yang memberikan roh itu kepadamu. Jadi Tuhan yang memberikan rohnya kepada kita, karena dia tahu kita sudah dilayakkannya menjadi tempat tinggalnya. Makanya jangan izinkan yang lain tinggal sama-sama. Dan Tuhan juga tidak mau tinggal sama-sama dengan yang lain. Karena Alkitab berkata, terang dan gelap tidak bisa bersatu. Amen. Amen. Haleluya. Jadi mengapa Tuhan mau menebus atau perlu menebus kita? Karena yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi apa? Agar manusia menjadi baitnya, bait Roh Kudus, bait Tuhan. Ingatkan kiri kanan saudara, engkau bait Tuhan. Bilang, engkau bait Roh Kudus. Cepat bilang, jangan ketawa saya. Amin. Haleluya. Saudara dan saya, kita semua miliknya Tuhan, baiknya Roh Kudus. Makanya saya tetap pede. Hitam begini tapi tempat Tuhan. Orang mau bilang apa, mau jelekan ketonjuk, tetap ketong bergembira, bersukacita, bersenang-senang. Karena apa? Karena kita bait Tuhan. Jadi mungkin kalau saudara berjalan, orang lihat, wih, mama pun gemuk lah. Santai saya bilang, beta bait Roh Kudus. Atau mungkin saudara bilang, wih, pak, kurus lah. Tak masalah, saya bait Tuhan. Iya toh? Nanti ketika orang bilang, wih betul dia pembadan sugemuk. Ya. Stres sendiri. Wih kurus begini, nanti kapan dia pembadan gemuk? Kita bisa stres. Ingat kita bait Tuhan. Amin. Karena kurus dan gemuk itu tak masalah di hadapan Tuhan. Yang bermasalah dengan kita hanya kesehatan. Kan begitu toh? Iya kan? Haleluya. Apakah saudara sehat-sehat semua? Apakah saudara sehat-sehat semua? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bukan hanya sehat jasmani, harus sehat rohani juga. Karena itu yang jauh lebih penting. Yang kedua, mengapa manusia perlu ditebus oleh Tuhan? Yang kedua, agar manusia memuliakan Tuhan.
Agar manusia apa? Harus memuliakan Tuhan. Agar manusia memuliakan Tuhan. Saya baca di ayat yang ke-20. Perhatikan baik-baik. 1 Korintus 6:20 berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu, dengan hidupmu. Alkitab bilang begitu. Jadi kita tidak dikehendaki Tuhan hidup seenaknya. Hidup semau gue. Tidak. Karena hidup kita bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus. Kalau kita sadar kita milik Kristus, kita milik Tuhan, maka kita harus sepantasnya hidup memuliakan Tuhan. Hidup apa? Memuliakan Tuhan. Yang mau hidup memuliakan Tuhan, katakan saya. Jadi hidup memuliakan Tuhan itu bukan pilihan. Dengarkan baik-baik. Hidup memuliakan Tuhan itu bukan, tetapi itu keharusan. Mengapa hidup memuliakan Tuhan keharusan? Karena kita milik Tuhan. Tubuh harus memuliakan Tuhan. Itu bukan pilihan. Apa pendeta, nanti di gereja dulu baru saya memuliakan Tuhan. Saat ibadah dulu Pak Pendeta, ibadah minggu, ibadah persekutuan, ibadah pemuda, ibadah rumah tangga dan lain sebagainya, baru saya memuliakan Tuhan. Jadi kalau bukan momen ibadah, maka saya memuliakan yang lain. Bukan pilihan begitu. Tapi keharusan, amin. Hidup memuliakan Tuhan itu keharusan. Semua berkata keharusan. Harus memuliakan Tuhan. Bukan pilihan memuliakan Tuhan. Nah, mengapa kita sulit memuliakan Tuhan? Kekasih Tuhan. Karena kita masih mempertahankan sesuatu yang menurut kita itu baik, menurut kita itu benar, tapi sebenarnya di hadapan Tuhan itu tidak benar. Karena itu kita harus tahu dulu bagaimana caranya memuliakan Tuhan. Amin. Yang pertama, bagaimana cara memuliakan Tuhan? Yang pertama, harus menjadi garam dan terang dunia. Amin. Menjadi garam dan terang dunia itu suatu pilihan atau suatu keharusan? Menjadi garam dan terang dunia itu suatu pilihan atau suatu keharusan? Puji Tuhan. Jawaban sudah diubah. Tidak masalah, Tuhan kasih kesempatan kita lebih dari satu kali. Amin. Menjadi garam dan terang itu bukan pilihan, tapi itu keharusan. Kenapa keharusan? Sekali lagi, karena kita milik Tuhan. Mengapa kita sulit menjadi garam dan terang dunia? Karena setiap orang itu pasti punya moto dan filosofi hidup. Sekali lagi, mengapa kita sulit menjadi garam dan terang dunia? Karena setiap manusia itu pasti ada moto dan filosofi hidup. Karena moto dan filosofi hidup itulah yang membentuk prinsip hidup. Kalau moto atau filosofi hidup kita baik benar sesuai firman, maka prinsip hidup kita juga pasti benar sesuai firman. Betul? Katakan amin. Sekarang saya kasih contoh kepada Bapak Ibu Saudara, moto atau filosofi hidup yang salah. Dengar begitu? Maaf. Anda baik, saya juga baik. Kalau Anda jahat, saya jauh lebih jahat. Benar dengar begitu? Itu moto. Itu filosofi hidup. Kalau itu masih kita pertahankan, omong kosong Yesus berkata, kalau ada yang tampar pipi kananmu, kasih pipi kiri.
Itu firman disampingkan, tidak pakai. Karena itu filosofi, itu motto masih kita pertahankan. Maka firman itu tidak menjadi nomor satu dalam hidup kita. Makanya saya bilang tadi, mengapa kita sulit menjadi garam dan terang dunia? Karena masih ada motto dan filosofi hidup yang salah dalam diri kita. Kalau ada yang tampar saya, Pak Pendeta, saya kasih pipi kiri. Saya kasih dia tendang 1 kali. Enak sabe, tubuh bukan untuk kasih dia pukul, betul? Tapi itu fakta, itu kenyataan. Anda baik, saya juga baik. Anda jahat, saya jauh lebih jahat. Apakah itu juga termasuk filosofi saudara? Apakah itu juga termasuk motto Bapak Ibu Saudara? Apakah begitu? Halo? Awalnya begitu Pak Pendeta, tapi sekarang tidak lagi. Apakah begitu? Ada lagi yang berkata begini. Hidup cuma sekali. Karena itu nikmatilah. Mana saudara dengar begitu? Mungkin dia pun kata-kata tidak seperti yang saya bilang. Tapi minimal seperti itu. Hidup cuma sekali Pak Pendeta. Karena itu saya nikmati hidup ini. Kata nikmati belum tentu itu salah. Amin. Tapi kata nikmati itu kebanyakan bermasalah. Karena orang melakukan kejahatan, melakukan dosa pun dia anggap itu menikmati hidup. Dan kenapa itu bisa terjadi? Kembali lagi. Itu termasuk motto dan filosofi hidup. Yang setuju katakan amin. Saya kasih contoh lagi. Saya kasih Tuhan. Ada lagi yang bilang begini. Orang baik lebih cepat mati ketimbang orang jahat. Pernah dengar begitu? Pernah saudara dengar begitu? Pak Pendeta, saya tidak mau jadi orang baik. Kenapa? Orang baik cepat mati. Makanya saya buat kejahatan terus-terus Pak Pendeta. Karena Tuhan sayang kalau saya hidup dalam dosa. Jadi orang baik cepat mati. Nah saudara yang baik-baik ini sudah berubah, sudah jadi tidak baik. Biar kita panjang umur. Apakah begitu? Apa kalau kita menuliskan begitu kekasih Tuhan? Itu filosofi atau motto hidup yang salah. Katakan amin. Jadi kekasih Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jangan sampai kita memiliki motto atau filosofi hidup yang salah. Karena kalau kita masih memiliki motto atau filosofi hidup yang salah, saya yakin kita akan menjadi sulit untuk menjadi garam dan terang dunia. Nah kalau begitu bagaimana cara Pak Pendeta supaya kita bisa mengubah filosofi atau motto hidup yang salah? Dengarkan baik-baik. Motto kita itu sudah terkonsep di dalam mindset atau pola pikir kita. Amin. Jadi ketika saudara dan saya mau mengubah motto, harus minta supaya pola pikir kita, mindset kita itu diubahkan Tuhan. Makanya Alkitab berkata, mengasihi Tuhan itu bukan yang segenap hati, segenap jiwa, kekuatan, juga dengan akal budi. Jadi saudara dan saya harus pertama memberikan pembaharuan pikiran kita. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Amin. Katakan amin. Kalau pola pikir mindset kita tidak diubahkan firman, itu motto filosofi hidup itu sulit untuk diubahkan. Susah untuk diubahkan. Kasih Tuhan. Tapi kalau kita benar-benar mau agar motto kita berubah sesuai firman Tuhan, harus izinkan firman mengubah pikiran kita. Amin. Supaya apa? Supaya jadi Filipi 4 ayat 8 itu menjadi bagian dalam hidup kita. Satu orang baca Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8.
Jadi kalau pikiran kita, pola pikir, mindset kita telah diubahkan oleh firman, maka moto dan filosofi kita itu benar sesuai firman. Jadi Alkitab berkata semua yang apa? Semua yang benar, manis, indah, suci, sedap didengar, patut dipuji, itu yang menjadi moto hidup kita. Katakan amin. Kalau di luar daripada itu, ganti sesuai dengan firman. Supaya kita bisa menjadi garam dan terang dunia. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang sudah hidup di dalam Tuhan, seharusnya mempunyai moto atau filosofi hidup yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga prinsip hidupnya juga benar sesuai dengan firman Tuhan. Katakan amin. Amin. Sekarang saya kasih kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara, khususnya yang ketua misel. Khususnya ketua misel, nanti saya tanya satu-satu. Moto atau filosofi saudara sesudah di dalam Tuhan. Saya akan mulai dengan saya duluan. Saya tanya Ibu Gembala, baru ketua misel. Supaya saya bisa tahu moto hidup saudara sudah berubah. Amin. Sesudah saya lahir baru, sesudah saya terima Yesus, moto hidup saya itu berubah. Moto hidup saya, bagiku hidup untuk Tuhan, mati keuntungan. Itu moto saya. Sesuai dengan dasar firman, Filipi 1:20. Jadi kalau ada hidup yang tidak memuliakan Tuhan, saya tidak lakukan. Karena itu sudah menjadi moto dan prinsip hidup saya. Katakan amin. Jadi kalau saya punya moto, bagiku hidup untuk Kristus, maka segala sesuatu, kehidupan yang tidak untuk Kristus tidak akan saya lakukan. Mengapa saya tidak merokok? Bukan bicara karena itu saya bertobat dari rokok, tapi karena memang saya tahu hidup merokok tidak memuliakan Tuhan. Mengapa saya tidak mengkonsumsi minuman keras? Karena saya tahu hidup mengkonsumsi minuman keras bukan hidup yang memuliakan Tuhan. Mengapa saya tidak lagi caci maki orang? Karena saya tahu mencaci maki orang bukan hidup untuk memuliakan Tuhan. Kenapa saya tidak simpan kepahitan? Karena saya tahu menyimpan kepahitan bukan hidup memuliakan Tuhan. Dan seterusnya, katakan amin. Itu sudah menjadi moto hidup saya. Dan itulah yang menjadi prinsip hidup saya. Kasih Tuhan. Katakan amin. Jadi kalau tidak ada moto dan filosofi hidup di dalam Tuhan, kita bisa terpengaruh. Karena tidak ada prinsip hidup di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Sudahkah saudara semua punya moto di dalam Tuhan? Sesudah di dalam Tuhan? Sudahkah saudara punya filosofi hidup di dalam Tuhan? Sudah? Sekali lagi. Moto hidup saya, bagiku hidup untuk Kristus, mati keuntungan. Jadi kalau segala sesuatu yang menawarkan saya untuk kehidupan yang tidak memuliakan Tuhan, mau kasih saya uang lebih dari ratusan juta pun saya tidak akan kasih, saya tidak akan melakukan. Kalau saya tahu itu hidup tidak memuliakan Tuhan, katakan amin. Katakan haleluya. Sekarang Ibu Gembala, apa moto hidupnya? Mengikut Tuhan keputusanku. Mengikut Tuhan keputusanku. Kenapa tidak mengikuti suami keputusanku? Ada. Itu yang nomor satu. Mengikut Tuhan. Amin. Jadi kalau suami susah ikut Tuhan lagi, istri pergumulan berat. Betul? Kalau suami putuskan tidak ikut Tuhan, istri yang punya moto ikut mengikuti Tuhan keputusannya, dia tetap jalan terus. Karena itu menjadi moto hidupnya. Amin. Amin. Kalau tidak ada moto hidup seperti itu, bepu suami su tinggalkan Tuhan. Lebih baik ikut aku ketemu hidup sama su. Iya toh? Tapi kalau istri ada moto hidup, suami mau menyimpang ke kiri, mau menyimpang ke kanan, mau jalan mas nanaok, istri tetap ikut Tuhan. Karena itu keputusan yang menjadi moto hidup. Amin. Haleluya.
Bagaimana moto dengan Pak Yes? Setiap langkahku disertai Tuhan. Berarti tidak rasa khawatir. Sekalipun ada tantangan persoalan yang menghadang, Tuhan menyertai langkahnya. Amin. Ini yang menyebabkan Pak Yes tidak stres, khawatir, cemas menghadapi hidup ini. Karena dia tahu Tuhan menyertai langkah hidupnya. Bukan berarti tidak ada masalah. Bukan berarti tidak ada tantangan. Pasti ada. Tapi karena moto hidup, setiap langkahku disertai Tuhan. Amin. Bagaimana moto Bapak Deta? Saya memuliakan Tuhan karena tubuh ini bait Allah. Katakan amin. Tidak keluar dari ini firman. Jadi setiap tawaran-tawaran yang mau merusak bait ini, tetap komitmen. Dan komitmen harus konsisten. Karena apa? Karena itu menjadi moto hidup daripada Bapak Deta. Tidak akan dirusaknya. Katakan haleluya. Kalau sudah moto tubuh ini adalah baiknya harus memuliakan Tuhan, tidak hidup menyenangkan orang lain. Katakan amin. Orang mau pikir apa tentang kita, mau dia bilang sok suci, sok benar, apapun itu juga, tubuhku hanya memuliakan Tuhan. Amin. Haleluya. Bagaimana dengan Bapak Alvinus? Bagaimana dengan Mama Dolana? Pak Alvinus pikir-pikir. Biar di sini baru dapat tidak apa-apa. Tuhan kasih kesempatan sama kita. Mama Dolana. Iman adalah dasar. Tidak apa-apa, itu juga bisa jadi moto. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan. Ya, ini juga termasuk ada kesamaan dengan motonya Pak Yes. Dari segala sesuatu yang harus dikerjakan, dilakukan, dasarnya hanya iman. Iya toh? Ketika kita sakit, sebelum pun melangkah ke dokter, kita beriman, saya sembuh. Dan kita sudah lihat kesembuhan itu terjadi. Amin. Haleluya. Bagaimana Pak Alvinus? Kita harus tanya ini. Kalau masih ada waktu, saya tanya lagi dengan wakilnya. Haleluya. Jadi kita harus punya moto dan filosofi hidup. Katakan amin. Sabar menanggung segala sesuatu. Itu kah? Itu dari saya, bukan dari Pak Alvinus. Kita masih terus kasih kesempatan. Katakan amin. Tidak apa-apa. Memang dari sinilah kita harus membentuk filosofi atau moto hidup kita di dalam Tuhan. Orang-orang muda juga, dengarkan baik-baik. Nanti saya tanya juga orang muda. Sudah dapat Bapak Alvinus? Sudah dapat? Ya, ketua pemuda. Kita masih kasih kesempatan sama Pak Alvinus. Saya tanya terus. Apa filosofinya? Moto hidupnya? Mengerjakan misi amanat agung. Sampai kapan? Sampai mati. Saudara lihat itu. Wahyu berkata, orang-orang yang layak menerima mahkota kehidupan adalah mereka yang setia sampai mati, mengerjakan misi amanat agung. Jadi mengerjakan misi amanat agung di mana saja Pak Pendeta? Selain di dalam keluarga, di lingkungan di mana kita berada, termasuk di sekolah. Di sekolah harus bisa menjadi pelaku firman. Saksikan kepada teman-teman yang kalau lihat memang mereka membutuhkan Tuhan. Memang semua orang membutuhkan Tuhan. Amin. Sampaikan misi amanat agung bagi keselamatan jiwa-jiwa. Jadi sekalipun ada teman-teman mau goda, mau menghalangi kehendak Tuhan bagi
Sarni tetap fokus hanya untuk menuntaskan misi amanat agung. Bagaimana Bapak Alvinus? Kalau mulut sudah bertobat, kaki harus bertobat, tangan harus bertobat, semua harus bertobat. Ini lengkap. Kesimpulannya begitu. Jadi mulut, tangan, kaki, seluruh tubuh kita harus memuliakan Tuhan. Jangan mulut kita bilang bertobat, tangan belum bertobat. Ibu Beci, Pak Alvinus pukul itu. Memang dari dulu Pak Alvinus pukul, Pak Alvinus marah-marah tapi saya marah-marah lagi sekarang. Kecuali ada sesuatu yang perlu dimarahin. Amin. Tapi marahnya tetap sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mulut, tangan, kaki, artinya seluruh hidup kita sudah harus bertobat. Karena kalau dikatakan tubuh, itu bukan hanya tangan, itu bukan hanya mulut saja. Semua anggota tubuh, itu semua tubuh kita. Amin. Haleluya. Bagaimana moto hidup daripada Kak Rodi? Takut akan Tuhan adalah permulaan. Apa? Pengetahuan. Jadi kalau kita mau tahu kehendak Tuhan, tahu rencana Tuhan dalam hidup kita, yang pertama kita harus takut akan Tuhan. Karena kalau kita tidak takut akan Tuhan, Tuhan tidak akan melimpahkan hikmat pengetahuan wibawanya atas saudara dan saya. Katakan amin. Tapi ketika kita punya takut akan Tuhan, Tuhan akan memberikan pengetahuan yang berlimpah atas kita. Insight kita berubah. Punya wawasan yang banyak. Katakan amin. Katakan haleluya. Bagaimana dengan moto Ibu Nonce? Bapak Lekama bagaimana motonya? Ya, itu identik dengan murid. Amin. Jadi murid itu identik dengan kasih. Jadi Bapak Leki Amat tetap menghidup mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mama Leki Amat, puji Tuhan, Bapak tetap mengasihi. Amin. Haleluya. Bagaimana Ibu Nonce? Sudah ada? Ibu Beci, apa motonya? Hidup untuk menyenangkan Tuhan. Jadi kalau itu tidak menyenangkan Tuhan, tidak akan kita lakukan. Ibu Sandang salah itu. Haleluya. Iya. Jadi moto itulah yang menjadi prinsip hidup kita, kekasih Tuhan. Itu bukan sekedar kita buat. Tapi itu akan menjadi prinsip hidup kita. Masih dikasih kesempatan buat Ibu Nonci. Masih ada Ibu? Masih ada kesempatan. Haleluya. Satu lagi dari pemuda, Tersi. Ada moto hidupnya. Terus memuliakan Tuhan. Haleluya. Jadi itu moto hidup kita. Filosofi kita. Dan itu yang menjadi prinsip hidup kita. Sudah dapat Ibu, masih diberikan kesempatan. Belum pas toh? Haleluya. Haleluya. Jadi kita punya moto dan filosofi hidup. Kalau kita tidak punya moto dan filosofi hidup, kekasih Tuhan, kita tidak punya prinsip hidup di dalam Tuhan, percayalah. Jadi dari sini, saudara yang belum punya moto filosofi hidup, mulai punya moto dan filosofi hidup. Katakan amin. Oleh karena itulah, saudara dan saya itu terpanggil bukan hanya untuk ada di dalam ini sidang, tetapi kita semua terpanggil untuk melayani Tuhan. Katakan amin. Karena pelayanan itu bukan one man show. Pelayanan itu bukan hanya pertunjukan satu orang atau dilakukan oleh satu orang, tapi pelayanan itu dilakukan oleh semua orang yang telah dimuridkan menjadi murid. Makanya firman Tuhan pada hari Minggu
kita bukan sekedar menjadi follower of Christ, tetapi menjadi disciple of Christ. Amin. Menjadi murid Kristus, bukan sekedar menjadi pengikut Kristus. Yang sudah menjadi murid, katakan saya. Yang sudah menjadi murid, katakan amin. Katakan haleluya. Jadi saudara dan saya adalah murid-murid Kristus. Karena itu sekali lagi, kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Tuhan telah membeli kita. Dan dengarkan baik-baik, tidak ada satu orang pun di antara kita yang Tuhan kredit. Semua kita telah dibayar dengan harganya lunas dibayar. Yang setuju katakan haleluya. Yang sudah menjadi umat kepunyaan Tuhan katakan amin. Katakan haleluya. Puji Tuhan, mari kita tutup Alkitab kita, kekasih Tuhan, sambil kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Biarlah ini menjadi kekuatan rohani saudara dan saya, agar hidup kita senantiasa memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan baik. Terpujilah namamu kekal selamanya. Syukur bagimu.